seperti barusan itu ya. Itu namanya kalau di bahasa Sunda ilmu panumpuran ya. Ilmu panumpuran itu adalah ilmu sejenis ilmu hitam, ilmu santet ya sejenisnya. Tapi itu biasanya bukan disebut ilmu santet, tapi bisa masuk kategori santet juga. Dulunya sih, kalau saya terangkan dulunya itu waktu mau nikah, bapak saya sama ibu saya nih, ada yang mengatakan jodoh panjang, cuman cobaannya besar. Ada yang mengatakan kayak gitu sama Umi, gitu. Terus selanjutnya belasan tahun itu bapak sakit-sakitan terus sembuh sakit. Cobaannya di situ mulai. Ini ilmu santet zaman dulu sekali, zaman dulu juga jarang yang menguasai. Saya nggak nyangka ya di zaman sekarang masih ada ilmu seperti itu. Jadi ilmu seperti itu kalau sudah masuk, kalau sudah menjangkit itu ke semuanya. Semua keluarga tuh kena. Semua keluarga tuh kena. Nah itu bahayanya. Jadi ilmu seperti itu harus segera diputus. Macam-macam penyebabnya ya. Ada yang sakit, lalu ya sampai meninggal. Ada yang kecelakaan. Dan kalau misalkan orang tuanya nggak dapat, bisa nanti anaknya yang dapat. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Nggak ada. Berapa tadi, berapa lama? 4 bulan? Parah? Parahnya sekitar 3 tahun, sekitar setahun ada 5 bulan. Yang pas parahnya tuh? Iya, Yang tahu. Sekitar 1 tahun. Aku baru 24 tahun. Ini tadinya memang gemuk begini enggak ya? Obat, pengaruh obat. Terus menerus. Jadi dia selalu masuk. Bentar kita ngobrol dulu ya, biar jelas. Sebelum kena penyakit ini ada sakit apa tuh? Langsung aja ini kulit dulu lah. Menular dari kakaknya. Kakaknya kenapa? Sama kulit. Tuhan sudah meninggal. Kalau ini siapa? Ada mirip. Adi. Ya, Adi kakak semua. Kandung. Hanya sudah Ini kandung. Iya. Awalnya kakaknya. Iya. Terus kedua ini cuma sempat sembuh berapa bulan. Terus seperti sini. Tadi rujuk bungsu. Ya, bungsu. Yang meninggal itu pertama kena Adik saya pertama. lepra. Apa kan dulu? Kusta. Itu kakaknya ini, adiknya ini, kakaknya ini yang meninggal. Ibu bapak gimana? Bapak udah nggak ada, tinggal ibu. Ya, enggak lagi. Bapak kenapa? Ada sakit begini nggak bapak? Iya. Stroke. Kalau bapak stroke, ibu Ibu sehat. Sekarang ini berak, masih pinggang. Orang tua ini lutut Betul. yang kita mau di pengakuan.
Berarti ibu bapak nggak ada apa-apa ya? Ya, Berarti dimulainya dari kakak yang almarhum. almarhum. Itu yang pertama kali. Iya, Ustaz. Ustaz. Tempat tinggalnya gimana? Tempat tinggal awalnya Jaraknya. Tempat tinggal ini satu rumah semua. oh ini Kalau satu misalnya rumah, jaraknya berapa? satu rumah ini bisa sekitar setengah kilo. Kalau almarhum gimana? Almarhum satu rumah belum dikasih, belum nikah Oh, di rumahnya ayah. kakaknya juga yang meninggal belum nikah. meninggal 26 apa Perutnya ada sakit. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سحر إن الله سحر إن الله سحر إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بالكلمات والكاذب المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث عدا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلى رب السماوات والأرض وما بينهما والأرض والياسين استطعت ما تأخذ من أثر السماوات والأرض تأخذون إلا بسلطان وبأي آلاء ربكما تكذبان ينزل عليكما سواد من النار ونحاس فلا تنتصران وبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن أكملها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا عملهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سحر إن الله سحر إن الله سحر إن الله لا يفلح عمل المفسدين
ini. Hmm. 3 tahunan kalau kusta ini. 3 tahun. Kalau sakitnya? Kalau sakit Awalnya apa? sakit parahnya karena komplikasi dan lambung. Awal mulanya apa? Awal mula kusta. Kusta baru lambung. Hmm. Oh. Kalau lambung kan bisa dari obat. Bisa minum obat ya, lambung kadang-kadang rusak gitu. Kalau lambung belakangan ya, berarti benar ya. Ini bisa merembet. Kalau saya lihat lokasi tadi rumah ya, itu ada yang nggak baik di situ. Ini yang nggak baik ini saya bingung ya, dari mana datangnya dia? Dulunya sih, kalau saya terangkan dulunya itu waktu mau nikah, bapak saya sama ibu saya ini ada yang mengatakan jodoh panjang, cuman cobaannya besar. Ada yang mengatakan kayak gitu sama Umi, gitu. Terus selanjutnya belasan tahun itu bapak sakit-sakitan terus-terusan, sembuh sakit. Cobaannya di situ mulai awalnya. Iya, sama berarti ya. Cuman kemarin yang baru kemarin itu ada bayangan yang ditemukan oleh bayangan orang, Iya. ditemukan oleh Umi. Oleh Umi yang Iya, dia. iya, yang lihat Umi di kamarnya itu kirain Nahdudin, apa Din mau makan dah gitu kan. Pas ditengok lagi tidur, pas hilang bayangannya terus Nah, ketahuan jelas ya. Ya saya lihat ada yang nggak enak atau bahasa tegasnya ada makhluk jahat ya. Saat ini ada di lokasi itu. Gitu. Jadi semuanya bisa kena. Cuman yang saya bingung ini dari mana datangnya gitu. Yang saya belum dapat itu datangnya dari mana gitu. Kok bisa ganggu semua keluarga? Ini bisa ke semua keluarga. kemarin waktu terapi di Indramayu, cuman orangnya itu datang ke rumah, Iya. itu mengatakan bahwa sebelum di tanah itu dipunyai oleh Umi dan Abi itu ada perjanjian. Itu perjanjian apa sih namanya? Oh iya. Terus? Iya, jadi perjanjian itu terus apa ya? Sebelum digunakan ditempati oleh Umi, itu dulunya tidak tahu tentang ibadah, Ya tahu ya. nggak tahu lah Kalau itu ya belum saya periksa. Cuman yang saya temukan tadi, makanya saya periksa kakaknya juga ya. Itu bisa kesemuanya kena sakit apapun. Meskipun jenisnya beda-beda. Jenisnya beda-beda tapi intinya kena masalah gitu. Makanya ini sekarang kita proses. Ini mau ruatan, mau diputus gitu ya. Kalau nggak diputus ya bahaya. Ya soalnya Gitu. setiap mau ada kegiatan kayak peribadatan, misalkan Rajaban, Muda, itu pasti keluarga pasti ada yang kamu. Dari mulai bapak kemarin itu waktu mau ngadain Rajaban di musola yang dipimpin oleh bapak itu, bapaknya sakit sampai meninggal. Jadi malamnya Rajaban, siangnya meninggal bapaknya di ICU. Sampai sekarang, sampai Nahdudin juga seperti itu kejanggalannya. Kalau setiap ada mau ada kegiatan ibadah PHBI khususnya, Apa itu tadi? peringatan Hari Besar Islam, Oh, PHBI. kirain organisasi di kampung. Enggak, setiap peringatan. Nanti saya periksa dulu ini
dari mana bagaimana ya. Yang saya baru lihat saat ini ada makhluk di situ. Pas tadi saya cek rumah ya, itu ada makhluk yang tidak baik ya, atau jahat. Saya cek si emasnya tadi, kakaknya itu hampir terkena ya. Jadi bisa merembet meskipun sakitnya beda, yang ini kusta, yang ini apa, intinya ya dicari gitu. Harus harus sabar, seolah-olah keluarga ini jangan ada gitu. Iya. So, intinya mau dihabiskan semua, bahasa kasarnya ya, maaf ya, bahasa kasarnya ini harus habis semua nih satu keluarga. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai, sulit dia untuk menghabisi semuanya, dia kesulitan. Mungkin kalau menimpa ke keluarga lain nggak tahu, mungkin udah nggak ada sisa. Kalau hal seperti ini sih nggak aneh kalau bagi saya, karena sering menemukan hal seperti ini ya. Bahkan di desa saya ini dulu, sebelum saya belajar ilmu begini ya, sebelum belajar dulu saya masih tirakatan, jadi masih pemula di kampung sebelah itu ada kejadian sama seperti ini. Sampai saat ini tanahnya, kalau keluarganya kan udah habis semua, itu total habis semua, sisa rumah aja. Akhirnya rumah juga ambruk kan, karena sudah habis, nggak ada yang rawat, ambruk kan. Akhirnya jadi tanah kebun. Dipakailah sama tetangganya pakai kambing, sama kambing habis. Pakai ayam habis semua. Dipakai sapi juga nggak kuat, habis. Pakai bebek habis. Hanya tumbuhan yang ada. Nah, akhirnya sampai saat ini ya kosong. Sampai saat ini saya udah bisa memahami hal begini, saya tengok, oh iya benar kosong. Di Hayaman saya main kan, di Hayaman tuh awal di Hayaman aja sayang melihara ayam. Terus ya kosong terus parah ya. Terus ke tetangga lain itu tanah kosong buat kandang embe lumayan kata saya. Kosong, karena itu umpan. Paham nggak Sundanya? Belum. Itu mah nggak bisa. Ya. Udah dulu mati semua, udah 3 kali 4 kali. Nah, akhirnya tanah itu nggak ada yang mau dijual pun nggak mau. Nah, jadi ilmu seperti itu disebutnya panumpuran. Kalau bahasa Sunda, orang Sunda bilangnya panumpuran. Jadi ditumpurkan kalau bahasa Sunda mah ya. Ditumpurkan itu ya dihabiskan semua. Iya. Nah, yang saya bingung kenapa bisa ada itu, saya belum menemukan itu. Cuma saya menemukan ada jejak ilmu seperti itu. Nah, yang saya belum dapat, ini dari mana datangnya, itu belum saya cari tahu ya. Nah, jadi seperti barusan itu ya, itu namanya kalau di bahasa Sunda ilmu panumpuran ya. Ilmu panumpuran itu adalah ilmu sejenis ilmu hitam, ilmu santet ya sejenisnya. Tapi itu biasanya bukan disebut ilmu santet, tapi bisa masuk kategori santet juga. Ilmu panumpuran itu adalah ilmu untuk menghabisi semua keluarga. Menghabis itu dalam arti supaya keluarga itu habis semua. Nah, kalau diartikan bahasa Sunda adalah panumpuran ya. Ini ilmu santet zaman dulu sekali, zaman dulu juga jarang yang menguasai. Saya nggak nyangka ya di zaman sekarang masih ada ilmu seperti itu. Jadi ilmu seperti itu kalau sudah masuk, kalau sudah menjangkit itu ke semuanya. Semua keluarga tuh kena. Semua keluarga tuh kena. Nah, itu bahayanya. Jadi ilmu seperti itu harus segera diputus. Macam-macam penyebabnya ya. Ada yang sakit lalu ya sampai meninggal. Ada yang kecelakaan. Dan kalau misalkan orang tuanya nggak dapat, bisa nanti anaknya yang dapat. Gitu, entah kecelakaan lah, entah sakit lah. Itu nanti selalu ada masalah. Nah, ilmu ini ya bisa ditangkal nggak? Ya bisa. Semua ilmu hitam itu bisa ditangkal.
Kalau kita rajin ibadah, kalau kita takwa kepada Allah, kalau kita memang betul-betul menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu akan menurun kekuatannya. Minimal kita bisa meminimalisir dengan keimanan kita kepada Allah, dengan kesolehan kita kepada Allah. Kalau kita menjadi manusia yang soleh, ya ilmu itu bisa menurun setengahnya minimal ya. Nah, jadi kalau ada hal-hal seperti itu, Anda langsung hubungi orang-orang yang paham tentang supranatural atau tentang gaib ya, supaya tidak berkelanjutan. Ilmu seperti itu banyak menjangkit warga di Indonesia sebetulnya. Jadi itu satu keluarga terus saja meninggal, sakit lah, kecelakaan lah, apalah atau macam-macam, penyebabnya macam-macam. Nah, tujuan dari ilmu itu adalah menghabisi semua keluarganya sampai meninggal, tidak tersisa. Itulah ilmu penumpuran. Jadi bahaya nggak? Sangat bahaya karena berkaitan dengan nyawa, dan bahayanya adalah merembet ke semua keluarga. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, jadi nauzubillah min dzalik ya. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang melakukan hal-hal hitam seperti itu mendapatkan ganjaran yang setimpal. Itu sudah pasti. Nanti mereka mendapatkan balasan yang lebih pahit, yang lebih buruk. Nah, jadi bagaimana cara mencegahnya? Seperti tadi ya. Rajin beribadah, berbuat positif, itu aja. Berpikiran positif dan cari orang yang memang paham tentang ilmu gaib, lalu harus segera ditangani ya. Karena nanti merembet ke yang lainnya. Nah, contohnya seperti tadi, macam-macam, dari ibu bapaknya meninggal, ke kakaknya, turun lagi ke cucunya, terus yang lainnya sakit-sakitan parah. Itu kebanyakan sakit-sakitannya parah, kebanyakan kalau sudah terkena begitu. Itu macam-macam penyebab. Ada yang dari karena persaingan usaha bisa, ada yang memang orang itu benci ke kita bisa, macam-macam lah. Ada yang karena karir, karena jabatan kita naik lalu ditumbangkan dengan hal seperti itu bisa juga. Jadi menumbangkan lawan karir juga banyak yang menggunakan ilmu hitam, dibuat sakit agar karirnya redup, agar karirnya turun, macam-macam. Intinya orang-orang yang tidak baik lah bisa melakukan hal itu. Jadi hal itu dilakukan oleh bangsa jin yang memang jin kafir ya, memang jin-jin hitam, jin jahat ya. Mereka biasanya ada perjanjian dan lain-lain. Nah, nanti jin itu dengan perjanjian dengan tuannya lalu menyakiti orang-orang tersebut. Nah, jin itu tidak akan berhenti sebelum perjanjian dalam tugasnya. Perjanjian dalam tugasnya itu harus semuanya habis meninggal. Nah, jadi sebelum meninggal semua, jin ini akan terus melakukan apapun, cara apapun agar membuat orang tersebut meninggal. Nah, itu bahayanya ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Amin. Dan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kebaikan. Makanya saya sering bilang, ayo belajar. Belajar itu penting karena bisa membantu menolong orang-orang seperti itu. Orang yang terzolimi santet, sihir itu banyak sekali. Orang yang kena gangguan macam-macam itu banyak, di setiap daerah itu ada. Makanya saya sering mengajak, ayo belajar. Karena belajar itu investasi seumur hidup. Ilmu itu investasi seumur hidup, nggak bisa diukur dengan uang. Karena uang tidak berharga, tapi ilmu sangat berharga. Kalau Anda ingin mendapatkan uang, maka Anda harus berilmu. Kalau Anda tidak punya ilmu apapun, tidak akan mendapatkan uang. Jadi lebih berharga ilmu atau uang? Lebih berharga ilmu daripada uang. Uang tidak berharga, tapi ilmu lebih berharga. Karena membuat uang pun dengan ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, uang pun tidak bisa dibuat. Uang ada karena ada ilmu. Ilmu ekonomi, ilmu perputaran ekonomi, diadakanlah uang sebagai media penukar. Berarti uang itu tidak berharga. Yang berharga adalah ilmu. Makanya jangan pernah memandang rendah ilmu, karena ilmu itu lebih berharga dari uang. Uang tidak berharga, yang berharga adalah nyawa. Karena kalau Anda tidak bernyawa, uang tidak akan dipakai. Karena Anda punya nyawa lah uang jadi berharga. Makanya yang lebih berharga adalah nyawa Anda, kesehatan Anda, ilmu Anda. Kemuliaan itu adanya di ilmu, bukan di uang.
Jadi perbanyak ilmu, perbanyak wawasan, perbanyak pengetahuan, itu menjadi investasi dan bisa diturunkan turun-temurun. Jadi ilmu itu nggak ada putusnya kemuliaannya, sedangkan uang banyak berhentinya, banyak putusnya. Kalau Anda nggak punya uang, Anda sudah tidak berharga. Tapi Anda kalau berilmu, meskipun tidak punya uang, Anda tidak akan kesulitan uang dengan ilmu Anda. Dan Anda akan tetap mulia meskipun sedang tidak punya uang. Tapi kalau Anda mulia karena uang, saat uang Anda tidak ada, menipis, kemuliaan Anda hilang. Jadi muliakan ilmu dan terus tambah ilmu Anda, bisa membantu orang-orang dimanapun.